Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Oke, kali ini kita akan bikin sifon. Ya bener banget, ini adalah sifon coklat. Dan pastinya ini lembut dan empuk banget. Coba perhatiin kayak gini, ditunjes kayak gini aja, dia bisa balik lagi sempurna kayak dari awal. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama di sini kita siapin 6 butir telur utuh dan telurnya ini pastikan suhu ruang. Untuk telurnya ini kita akan pisahkan kuning dan putihnya seperti ini. Kalau misalkan ada pemisah kuning dan putih telur seperti ini sangat memudahkan menurut saya. Kalau misalkan nggak ada pun bisa menggunakan cangkangnya saja. Kalau udah semuanya, nanti hasilnya kuning telurnya akan seperti ini. Udah selesai semuanya ke 6 butirnya. Kemudian ini untuk putih telurnya. Nah, putih telurnya ini akan kita sisihkan dulu. Dan kita akan mengolah kuning telurnya. 6 butir kuning telur ini akan kita pecahkan. Kemudian kita aduk menggunakan whisker saja, nggak perlu menggunakan mixer. Kita aduk secara wajar ya. Kita aduk sekitar 1 menitan. Kalau udah, kita masukin nih untuk susu UHT-nya. Nah, susu UHT-nya saya menggunakan 120 ml susu UHT full cream. Susu UHT udah masuk, kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah minyak sebanyak 80 ml minyak. Nah, minyak yang saya gunakan ini adalah minyak goreng biasa ya, teman-teman. Selanjutnya ini kita aduk rata. Kalau udah rata kita masukkan 2 sendok makan coklat bubuk dan ini kurang lebih sekitar 20 gram. Jangan lupa untuk bahan-bahan kering diayak saja terlebih dulu supaya nanti dia nggak bergerindil. Untuk bahan keringnya selain coklat ada tepung terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan 125 gram. Ini akan saya ayak juga seperti ini. Diayak ini salah satunya adalah menghindari bahan-bahan kering yang bergerindil supaya nanti ketika diaduk seperti ini dia mudah tercampur ratanya. Nah, kita aduk sampai dia mulai tercampur rata. Nah, ini udah diaduk dan tercampur rata. Ini untuk bahan kuning telurnya kita sisihkan aja terlebih dulu. Selanjutnya kita akan bikin adonan putih telurnya. Yang pertama, putih telurnya udah kita siapin di sini. Kemudian ini kita siapin juga cream of tartar sebanyak setengah sendok teh. Selain cream of tartar, teman-teman bisa ganti dengan 1 sendok makan air perasan jeruk nipis, atau 1 sendok makan air perasan lemon, atau setengah sendok teh cuka. Nah, sesuaiin aja deh yang ada di rumah apa. Ini yang kita ambil adalah sifat asamnya dan ini untuk penstabil kocokan putih telurnya. Di sini udah saya siapin ya untuk setengah sendok teh sebelum saya mixer untuk putih telurnya supaya nanti nggak kedabalan kalau bahasa Jawanya. Kemudian kita siapin juga 140 gram gula pasir dan saya akan mixer menggunakan hand mixer dari Mito, ini yang MX200. Kita mixer dengan kecepatan sedang sampai dia berbusa. Nah, kecepatannya di mixer ini ada 1 sampai 5. Saya menggunakan kecepatan 1 sampai dia berbusa seperti ini. Kalau udah berbusa seperti ini, baru kita akan masukkan cream of tartarnya seperti ini. Selanjutnya gula pasirnya kan udah kita siapin sebanyak 140 gram. Kita masukkan secara bertahap, jadi jangan langsung semuanya. Mencegah supaya adonan putih telurnya itu nggak turun karena terlalu berat. Jadi kita bagi menjadi 3 tahap aja. Sepertiga yang pertama udah masuk, kita mixer bentar. Kemudian sepertiga yang kedua kita masukkan lagi. Setelah itu kita mixer lagi terus kayak gini nih. Saya masih menggunakan kecepatan 1 untuk nge-mixer gulanya. Kalau udah kita masukkan nih sepertiga yang terakhir, ini yang ketiganya, tahap 3-nya. Kemudian kalau udah masuk semua, kita akan mixer ini hingga stiff peak. Jangan lupa kita tetap menggunakan kecepatan sedang.
Nah, di sini biasanya saya menggunakan kecepatan 1 dan 2 supaya nggak kebablas ya. Karena memang menurut saya hand mixer ini benar-benar untuk putarannya itu kenceng banget. Saya menggunakan kecepatan 1 dan 2 aja. Selain itu juga untuk ngecek biar nggak kebablas sampai hard peak. Nih, kalau kayak gini ini masih belum. Ini masih belum ya, masih soft peak ya, masih loyo banget. Selanjutnya kita mixer lagi aja sampai dia benar-benar stiff peak. Jadi tadi itu masih soft peak dan ini nih udah mulai stiff peak nih kayak gini. Nah, dia berjambul dan lurus gitu. Tapi masih soft banget gitu bentuknya, kayak gini lah pokoknya. Nanti kalau stiff peak berarti ini udah siap untuk kita gunakan ya teman-teman. Nah, nih ciri-ciri yang lain juga, kalau misalnya dituang kayak gini, ini tidak akan tumpah sama sekali tuh, kayak gini tuh. Ngeri nggak tuh ngelihatnya? Oke, ini beneran ya teman-teman, untuk putih telurnya itu harus seperti ini menurut saya, karena kalau enggak dia akan mudah turun. Ini bahan kuning telurnya yang tadi kita aduk dulu sebentar supaya benar-benar merata. Kalau udah, ini udah siap untuk kita masukkan putih telurnya. Cara mencampurkan putih telurnya ini dibagi menjadi 3 tahap lagi, supaya adonan putih telurnya ini tidak mudah turun dan juga mudah tercampur rata. Kita ambil sepertiga bagian dari putih telurnya, kemudian kita aduk menggunakan whisker. Caranya gampang banget, aduknya seperti biasa aja, seperti ini. Dari tengah hingga ke samping, dari atas hingga ke bawah sampai dia mulai tercampur rata seperti ini. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita masukkan lagi nih sepertiga yang kedua. Kalau misalkan teman-teman langsung ambil banyak gini langsung ditimpukin, menurut saya agak susah ya untuk dicampur ratanya, untuk diaduk ratanya itu agak susah. Jadi lebih baik jangan seperti ini nih. Saya ambil sepertiga banyak, langsung saya templokin aja ke situ di satu sisi, dan ini menurut saya agak susah untuk tercampurnya. Yang kedua udah mulai tercampur rata seperti ini, kita masukkan yang terakhir, sepertiga yang terakhir. Nah, karena belajar dari kesalahan tadi, saya langsung pisah-pisahin kayak gini aja, jadi nggak di satu titik gitu, menyebar kemana-mana untuk putih telurnya. Setelah itu kita aduk rata lagi nih, sampai dia bener-bener kita rasa tercampur rata. Nah, kalau udah diaduk menggunakan whisker, dia udah tercampur rata nih kelihatannya. Kita harus pastiin kalau dia benar-benar tercampur rata menggunakan spatula. Nah, di sini diaduk aja seperti ini menggunakan spatula. Nih, bagian bawahnya ternyata kan masih belum tercampur rata banget. Terus aja kita aduk balik menggunakan spatula, jangan sampai terlalu lama untuk mengaduknya, supaya nanti adonannya itu nggak berubah mencair. Nah, ini udah selesai tercampur rata, ini udah bisa kita masukkan ke dalam loyang sifon. Saya menggunakan loyang sifon untuk ukuran yang 20 cm. Perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk sifon ini beda dengan cake yang lainnya. Kalau cake yang lainnya loyangnya boleh diolesin dengan margarin, tapi kalau ini jangan sampai diolesi dengan apapun. Biarin aja seperti ini, karena nanti kalau misalkan diolesin, takutnya ketika dibalik dia akan tumpah, akan jatuh. Kalau udah masuk semuanya seperti ini, kita hentak-hentakin untuk ngeluarin udaranya. Nah, seperti ini berarti ini udah siap untuk kita oven. Jangan lupa sebelum kita bikin adonannya, ini ovennya harus udah dipanasin dulu di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah, atau sampai suhu di dalam ovennya udah stabil. Sesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing. Kalau udah panas rata, baru kita masukkan nih untuk adonan sifonnya. Nah, kemudian kita akan panggang lagi di suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah. Nah, ini 5 menit, 10 menit, kemudian 15 menit dia udah seperti ini. Dan akan saya iris ya seperti ini. Kalau misalkan nggak mau diiris juga nggak apa-apa, langsung aja ke suhu berikutnya. Karena masih mau saya iris, saya buka aja seperti ini, langsung seret, agak lebih cepat ya, karena memang ini ovennya kan lagi dibuka. Kalau misalkan tetap pingin ovennya suhunya tetap,
bisa dikeluarin dulu aja sifonnya, kemudian nanti dimasukin lagi. Kita tutup lagi aja, lalu kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 50-60 menit menggunakan api atas dan bawah. Tapi nih, kalau misalkan bagian atasnya di menit sekitar kurang 30 menit lagi dan bagian atasnya udah kecoklatan banget, bisa aja teman-teman matiin untuk api atasnya dan dipanggang aja menggunakan api bawah sampai dia selesai menggunakan suhu 150 derajat Celcius. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi saya tadi agak kebablas ya, jadi bagian atasnya agak sedikit gosong. Jadi bagian atasnya saya agak sedikit kecoklatan. Kemudian ini ketika diangkat langsung aja dibalik hingga dia dingin. Kurang lebih baliknya ini sekitar 1 jaman lah sampai dia benar-benar dingin ya. Nah, ini dia udah dingin. Kalau udah dingin seperti ini langsung aja saya keluarin. Nah, biasanya saya keluarin pakai seperti ini nih, kayak gini. Langsung aja sisi-sisinya. Jadi ini benar-benar nggak ambles ya, karena kita langsung balik supaya dia nggak ambles. Untuk bagian tengahnya kalau nempel bisa menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Karena di sini ternyata nggak saya record untuk bagian tengahnya, jadi untuk info aja bisa menggunakan tusuk sate untuk melepas bagian tengahnya itu. Nah, untuk bagian bawahnya sama, untuk melepasnya saya menggunakan yang sama seperti melepas bagian samping-sampingnya. Nah, kalau udah ini tinggal kita angkat aja seperti ini. Tuh, cantik banget untuk sifonnya. Dan ini tingginya kurang lebih sekitar 10,5 ya, sekitar 10 sampai 10,5 cm. Nih, ini enak banget, menul banget dan nggak ambles. Nah, ini kita akan iris dulu. Tuh, diiris aja menulnya udah kelihatan banget. Ini beneran enak banget, teman-teman harus cobain. Nih, kayak squishy, dipenyet-penyet kayak gini, ini tetap enak dan kelihatan bagian samping-sampingnya juga nggak tebel banget untuk keringnya. Jadi menurut saya ini udah pas banget rasanya. Oke, buat yang udah penasaran, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Jadi gemes, ditunjes aja dia bisa balik lagi. Gemes banget gak sih? Ini tuh masih lembut banget. Dan kalau nih ya kita tunjuk lagi nih ya, 1, 2, 3, dush. Tuh. Tetap penyet. Tetap dia bisa balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin sifon coklat ini di rumah karena ini enak banget. Bahannya juga sangat mudah. Caranya juga sangat mudah banget untuk kita lakuin. Share video ini jika bermanfaat buat teman-teman supaya semakin banyak yang bisa bikin sifon coklat yang seperti squishy ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.